Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Aziza, NIM 2110411234. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester genap dari mata kuliah pengantar akuntansi, praktikum akuntansi, yaitu menjelaskan overview filter yang ada pada website Jurnal ID ini, atau saya akan menjelaskan menu-menu atau fitur-fitur dari website Jurnal ID ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke monitor, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Jurnal ID. Nah, jadi Jurnal ID ini adalah software akuntansi yang berbasis online atau website ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempergunakan ini, bisa memanfaatkan Jurnal ID ini untuk apa? Untuk melakukan transaksi, karena ini sangat mudah sekali, karena fiturnya juga sangat simpel sekali ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika belum memiliki akun ya teman-teman bisa mendaftar atau registrasi terlebih dahulu. Tapi di sini karena saya sudah memiliki akun, maka saya klik login. Saya akan langsung masuk aja ke akun saya. Setelah klik login, sebenarnya tadi ada kita masukin email dan juga password ya. Setelah itu kita sign in, dan di sini adalah tampilan dashboard. Tampilan dari dashboard yang ada pada Jurnal ID ya teman-teman. Oke, jadi dashboard ini apa? Dashboard ini merupakan hasil transaksi yang disajikan oleh jurnal secara otomatis, serta kita dapat melihat hasil grafik dari kegiatan bisnis kita. Apakah grafik penghasilan dari bisnis kita itu naik ataukah turun seperti itu. Jadi di sini ada akun arus kas, ada daftar akun terpantau, piutang usaha, terus teman-teman juga bisa melihat biaya operasional yang menghasilkan atau pengeluaran dari bisnis teman-teman itu berapa. Jadi teman-teman masuki data-datanya di sini buat biaya baru, dan nanti akan muncul secara otomatis, akan terhitung secara otomatis berapa laba ruginya ya, kemudian piutang usahanya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu jadi di sini itu overview-nya itu dari grafik bisnis ya teman-teman. Teman-teman kalau sudah memasuki data-datanya, kemudian melihat penghasilannya, jadi teman-teman bisa melihat grafik dari bisnis teman-teman apakah naik ataukah turun seperti itu. Nah, saya lupa tadi sebenarnya di sini di Jurnal ID ini ada 4 tab ya. Yang pertama yaitu tab output, yang kedua itu tab input, yang ketiga itu tab master data atau database ya, kemudian yang keempat itu setting, tab setting. Nah, yang tadi itu saya jelaskan yaitu tab output, yaitu dashboard. Nah, yang kedua sekarang tab laporan, dan ini masih termasuk tab output ya teman-teman. Nah, jadi laporan ini tuh yang akan disajikan adalah laporan sekilas bisnis. Nah, ini ada menu sekilas bisnis ya teman-teman, bisa cek yang mana artinya dalam sekilas bisnis ini laporan yang akan disajikan itu berkaitan dengan financial report atau laporan keuangan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa membuat laporan neraca, kemudian laporan laba ruginya, laporan perubahan ekuitas atau modal ya, kemudian trial balance-nya bagaimana gitu, dan teman-teman juga bisa membuat atau memposting buku besar di Jurnal ID seperti itu. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu penjualan teman-teman. Ini merupakan laporan pendukung, di mana di penjualan ini teman-teman bisa melihat secara detail penjualannya teman-teman seperti apa, seperti itu. Nah, jadi di sini ada daftar penjualan, laporan piutang pelanggan, kemudian penjualan per pelanggannya berapa. Jadi di sini menampilkan setiap transaksi penjualan teman-teman itu untuk setiap pelanggannya ya, termasuk dari tanggal, tipe, jumlah, dan total. Kemudian ada profitabilitas produk, jadi menampilkan daftar kuantitas produk atau penjualan produk, termasuk jumlah returnnya, kemudian net penjualannya berapa, dan harga penjualan rata-ratanya berapa. Apakah harganya ini apakah produk ini banyak terjual seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Kemudian ke menu pembelian, ini laporan pendukung selanjutnya yaitu laporan pembelian. Nah, jadi di sini ada daftar pembelian, laporan hutang supplier, pembelian per supplier, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail daftar pembeliannya seperti apa. Nah, kemudian menu selanjutnya yaitu produk.
Nah, ini laporan pendukung juga ya teman-teman, dimana kita di sini bisa melihat bisa meimbangkan produk kita ini stoknya apakah ada atau tidak, atau berkurang atau bagaimana gitu. Jadi sini ada ringkasan persediaan barang, nilai persediaan barang, terus kuantitas stok gudang. Jadi teman-teman bisa melihat, dan ini ada nilai stok gudang. Laporan ini menampilkan penilaian persediaan per gudang atau semua produk seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke aset. Nah, jadi di aset ini menampilkan ringkasan aset tetap dan detail aset tetap dan sold and disposal aset, atau aset yang sudah habis ya, yang sudah bukan dimiliki seperti itu. Nah, kemudian di menu bank di sini laporan rekonsiliasi itu karena jurnal ini sudah memiliki cash link, kita bisa gunakan itu untuk melihat laporan rekonsiliasinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada laporan mutasi rekening juga, teman-teman bisa melihat debit dan kreditnya bagaimana, pengeluaran dan pemasukannya pada kasnya teman-teman tuh berapa gitu. Nah, kemudian di menu selanjutnya yaitu menu pajak. Nah, jadi di menu pajak ini jika penjualannya teman-teman, bisnisnya teman-teman itu sudah ada pajaknya, ada pembayaran pajak ya, pemotongan pajak. Jadi teman-teman bisa masuki datanya di sini dan nanti akan terhitung secara otomatis. Lihat laporan ini. Nah, selanjutnya yaitu tab input. Nah, di tab input ini saya akan jelaskan kas dan bank. Nah, di kas dan bank ini ada akun kas, yaitu yang pertama yaitu pemasukan 30 hari mendatang, kemudian pengeluaran 30 hari mendatang, dan lain sebagainya. Jadi di kas dan bank ini kita bisa melihat apa saja yang kita gunakan, bank apa saja yang kita gunakan dalam perusahaan tersebut atau dalam bisnis kita. Nah, contoh nih, saya memiliki bisnis herbal. Nah, ini teman-teman bisa cek nih, yang saya tandai ini Tien Herbal ini adalah bisnis saya. Saya di sini menjual produk herbal Tien ya. Dan di sini saya juga memiliki 3 bank. Nah, saya koneksikan semuanya di sini ya, dari kas, rekening bank, dan giro. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kasnya berapa. Nanti kalau misalnya sudah dikoneksikan dengan banknya teman-teman, nanti secara otomatis akan masuk datanya di sini. Jika teman-teman klik rekening bank ini, kalian connect bank, nanti akan muncul kredit dan debitnya dari mutasi rekeningnya teman-teman itu, seperti itu. Nah, ini cash link ya. Kita kembali aja. Oke, di tab input selanjutnya yaitu penjualan. Teman-teman klik penjualan. Nah, jadi di tab penjualan ini teman-teman bisa melihat penjualan teman-teman secara detail ya, dari penjualan belum dibayar. Artinya di sini artinya ini adalah invoice yang masih outstanding, yang masih belum dibayarkan oleh customer, seperti itu. Nah, kemudian penjualan jatuh tempo atau penjualan yang belum dibayarkan oleh customer dan ini sudah jatuh tempo, seperti itu. Kemudian pelunasan diterima 30 hari terakhir, ini dihitung dari hari ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada faktur penjualannya, dari penagihan, semua status. Nah, ini nanti nama pelanggannya siapa, tanggal jatuh tempo berapa nanti akan muncul di sini secara otomatis jika teman-teman masuki datanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke menu pembelian. Nah, di menu pembelian ini itu siklusnya sama seperti menu penjualan ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat secara detail pembelian pada bisnis teman-teman. Jadi di pembelian ini, nah di sini ada pembelian belum dibayar oleh customer. Nanti teman-teman masuki datanya maka akan secara otomatis masuk. Kemudian pembelian jatuh tempo, pelunasan dibayar 30 hari terakhir dihitung dari hari ini ya teman-teman. Transaksi pembelian di sini ada faktur pembelian, pengiriman pembelian, pemesanan pembelian, dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja ke menu biaya, tab biaya ya teman-teman. Ini masih termasuk dari tab input. Nah, jadi tab biaya ini merupakan digunakan untuk mencatat semua biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan atau bisnis kita, dari pemasukan atau pengeluaran biaya ya, dari total biaya bulan ini. Contoh ini bulan April ya teman-teman. Jadi ini menghitungnya dari bulan April.
berapa total biaya bulan April ini. Kemudian biaya 30 hari terakhir dihitung dari hari ini. Kemudian biaya belum dibayarkan oleh customer. Daftar biaya, nomor kategori penerima. Jadi nanti akan secara otomatis masuk di sini jika teman-teman memasuki datanya. Oke, lanjut ke tab berikutnya, yaitu tab master data. Kita masuk ke tab kontak ya teman-teman. Oke, jadi di menu kontak ini merupakan database pelanggan kita ya teman-teman. Dimana di sini ada menu pelanggan ya. Ini ada menu pelanggan, total transaksi, piutang yang belum dibayar, kemudian piutang jatuh tempo, kredit memo, dan lain sebagainya. Jadi di pelanggan ini itu kegunaannya yaitu untuk mencatat semua pelanggan customer kita. Adalah database yang telah membeli produk kita. Jadi kontak-kontak atau pelanggan yang telah membeli produk-produk kita ya, seperti itu. Kemudian kita klik supplier. Nah, jadi di supplier ini di sini hutang yang belum dibayar. Jadi jika saya ada hutang yang belum dibayar kepada perusahaan lain, maka saya akan membayarnya ya. Kemudian hutang jatuh tempo, debit memo, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke menu produk ya teman-teman. Oke, lanjut ke menu produk ya. Di sini kegunaannya itu produk ini untuk mencatat semua data-data produk yang kita offer ke customer ya, atau yang kita beli ke vendor, seperti itu. Nah, jadi di sini ada barang dan jasa, gudang, aturan harga ya, teman-teman bisa cek dari stok tersedia, stok segera habis, stok habis, dan daftar gudang ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pengaturan aset. Nah, di sini manajemen aset tetap ya teman-teman, bisa cek. Jadi di pengaturan aset ini gunanya itu untuk mencatat semua aset-aset yang kita miliki. Nah, dari aset tetap, aset tertunda, atau aset yang belum tersimpan ya teman-teman. Setelah itu ini menu selanjutnya yaitu daftar aset. Aset-aset yang kita miliki nanti akan kita masuki data-datanya di sini. Kemudian aset dijual atau dilepas, atau yang sudah kita jual, yang sudah bukan milik kita, aset yang sudah bukan milik kita. Daftar asetnya di sini kita catat. Kemudian penyusutan, jadwal penyusutannya. Nah, setelah itu di menu selanjutnya yaitu daftar akun. Nah, di daftar akun ini itu fungsinya untuk apa? Untuk mencatat semua akun-akun yang kita miliki. Jadi di sini jurnal itu sudah menyediakan akun-akun secara standar ya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Nah, ini ada akun kas, rekening bank, giro, dan lain sebagainya. Ini udah secara otomatis dimasukkan ke dalam jurnal ID. Jadi kita bisa dengan mudah mempergunakan jurnal ID-nya, yaitu kita bisa mendaftarkan akun-akun yang ada pada jurnal ID ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu tab setting. Kita lanjut ke setting aja. Nah, jadi di setting ini ya teman-teman ya, di setting ini, di pengaturan perusahaan ini adalah yang akan kita mulai pertama kali sebelum menggunakan jurnal. Jadi kita atur dulu sesuai keadaan bisnis atau perusahaan kita gitu. Mulai dari perusahaan, penjualan, pembelian, produk dan jasa, template, dan lain sebagainya. Oke, semoga overview ini memudahkan para user-user jurnal ataupun calon user ya ketika ingin menggunakan software jurnal ini. Nah, jadi karena jurnal ID ini meringkas semua transaksi secara simple, sehingga orang-orang itu orang-orang yang tidak mengerti accounting itu pun juga bisa menginput transaksi. Karena apa? Karena software jurnal ID ini sangat simple banget. Dari fitur-fiturnya, tampilannya juga sangat memudahkan orang-orang yang tidak memahami accounting ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.